Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Fadila Istiqomah, nomor induk mahasiswa 2310201068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas wawancara mata kuliah moderasi beragama dengan dosen pengampu Bapak Ade Putra Hayat MPD. Temanya yakni mengenai moderasi dan toleransi beragama dengan narasumber yaitu Saudara Dominikus Harefa yang berasal dari Sungai Jernih. Moderasi beragama merupakan sikap dan prinsip yang mengedepankan keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, yang berarti kita tidak boleh ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Jadi kita harus mengikuti jalan tengahnya. Ini bukan berarti mengurangi keseriusan dalam agama, melainkan menemukan titik tengah di mana seseorang dapat beribadah dengan penuh keyakinan tanpa mengesampingkan hak dan kepercayaan orang lain. Jadi moderasi ini penting karena membantu mencegah ekstremisme yang dapat merusak keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama. Kemudian, dengan moderasi, kita diajak untuk menghormati perbedaan dalam beragama dan memperkaya pemahaman kita tentang keberagaman agama yang ada di sekitar kita. Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Moderasi dan Toleransi Beragama. Saya Arifah Fadila Istiqomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang bernama. Halo, saya Dominikus Harefa, biasa dipanggil Domin. Nah, bersama narasumber kita ini, kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai moderasi dan toleransi beragama. Baik, Saudara Domi, bagaimana pemahaman Anda tentang toleransi beragama? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari moderator. Dan juga saya berterima kasih karena telah menjadikan saya salah satu sebagai narasumber di mana seputar tugas yang diberikan oleh dosennya. Nah, baik, terkait pertanyaannya, bagaimana pemahaman saya terkait toleransi beragama gitu. Nah, pemahaman saya mungkin kalau saya katakan udah di atas rata-rata mungkin tidak ya, karena kita sesama manusia pasti ada sisi tidak balance-nya lagi dari segi logika. Jadi secara pribadi menurut saya toleransi itu udah bagus ya, apalagi khususnya di Sungai Penuh ini. Dia udah saling menghargai, saling saling paham satu sama yang lain gitu, tidak ada saling ngejek, saling ngejudge. Jadi sudah sama-sama saya adalah saya dan kamu adalah kamu, artinya agama saya adalah agama saya dan agama Anda adalah agama Anda, tidak saling mengusik. Jadi intinya pemahaman seputar itu lumayan. Terus bagaimana kenyamanan tinggal di Sungai Penuh? Baik, kalau bertanya kenyamanan ya, iya. Tingkat kenyamanannya tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, khususnya di Sungai Penuh ini, karena hampir tidak ada judge gitu, ngejudge, karena sama-sama menerima orang-orang Sungai Penuh maupun orang di Kerinci ini ya, apalagi seputar desa saya sendiri tidak ada yang saling membeda-bedakan. Berarti dalam desa ini terdapat beberapa agama. Iya, khususnya di desa Sungai Jernih ini non Muslim cukup lumayan banyak dan kami tidak pernah. Mayoritas ya? Iya betul. Nah, sebenarnya sama-sama sih kalau bicara mayoritas Muslim juga banyak di sini. Kalau dibahas mana lebih banyaknya, lebih banyak Muslimnya. Cuma ya ada beberapa persen lah kami sebagai non Muslim di sini. Nah, untuk itu sejauh ini pengalaman kami khususnya di desa Sungai Jernih ini tidak pernah ditindas, dan apapun yang kami lakukan terkait agama kami bebas, mereka welcome. Kemudian bagaimana sikap pemerintah terhadap Anda sebagai kaum minoritas? Apakah ada hak-hak Anda yang tidak terpenuhi? Ya baik, kalau berbicara masalah peran pemerintah ya terhadap kami yang non Muslim ini, ya kembali lagi saya katakan, khususnya di kota Sungai Penuh ini kami cukup diterima. Apa buktinya? Satu, kami bisa mendirikan gereja di kota Sungai Penuh ini, dan itu dapat izin langsung dari pemerintah. Nah, kalau misalkan mereka tidak mengizinkan kami atau tidak menerima kami dari kaum non Muslim, otomatis kami tidak diperbolehkan untuk mendirikan gereja kan, dan itu salah satunya. Atau yang keduanya lagi, kami mampu
bisa mengadakan komsel. Istilah komsel ini di rumah-rumah kayak pengajian ya, kalau kata lainnya tuh di Muslim pengajian di rumah gitu. Nah, kami bisa mengadakan ibadah di rumah tanpa harus seperti ini terjadi konflik. Jadi nyamanlah, pemerintah juga sudah berperan, sudah mengizinkan kami memberi wadah. Ya tentunya bagus. Kemudian, sikap apa yang mendorong Anda agar cinta dengan Indonesia? Sifatnya sangat penting. Ya, tentunya sangat penuh ya. Nah, di sini kita bagi dua hal ya. Kalau secara Indonesia mungkin ada beberapa oknum yang mungkin merasa ada suatu perbedaan gitu, apalagi khusus agama. Nah, kalau khusus di kota Singapura ini, saya semakin cintanya adalah ketika teman-teman, apalagi saya di kampus ya, ketika teman-teman sudah tahu saya dari ras dari mana, agama dari mana, suku dari mana, tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Mereka saling membantu, nyaman dengan saya, dan saya juga sebaliknya nyaman dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, ya saya bahagia gitu. Jadi intinya mereka tuh the best, apalagi teman-teman yang seperjuangan. Teman-teman lah yang mendorong semakin cintanya yang ada di hidup. Terakhir, bagaimana kenyamanan Anda beribadah di Indonesia? Ya, kalau secara Indonesia mungkin terlalu luas ya, karena kita di sini ya. Kalau khusus di Singapura sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini kita cukup diterima tanpa ada perbedaan, saling menganggap berbeda. Jadi intinya kami nyaman, kami beribadah dengan baik, tidak pernah diusik dari kaum-kaum saudara Muslim. Mereka welcome kepada kami. Walaupun gereja kami dirikan di samping rumah mereka, di samping rumah saudara-saudara yang Muslim, ya mereka welcome Bapak. Selama udah kami sesuai prosedur dari pemerintah, buat izin dan lain sebagainya, maka kita tidak ada masalah. Itu gereja Kristen apa? Ya, kebetulan saya Protestan. Ya. Oke, jadi gini ya, moderasi dan toleransi beragama itu sangat penting untuk kita semua. Indonesia kan negara yang beragam, ada banyak suku dan juga agama. Nah, biar kita bisa hidup rukun, kita perlu menerapkan sikap toleransi dan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi itu artinya kita nggak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi kita nggak boleh terlalu keras ataupun fanatik dalam suatu agama. Kita juga harus melihat agama itu dengan cara yang seimbang dan nggak boleh terlalu kaku atau terlalu longgar. Toleransi itu tentang menghargai perbedaan. Jadi kita harus bisa menerima dan hormat kepada keyakinan orang lain. Nah, sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Domi yang siap untuk diwawancarai. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai bentuk menghargai satu sama yang lain, dengan ini kami tutup dengan salam toleransi.